Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Hari ini tadi saya nonton 8 video Nur Petunjuk Kecerdasan yang terbanyak ditonton oleh pemirsa. Ternyata pemirsa memang luar biasa. Dari video yang paling banyak ditonton oleh pemirsa itu ternyata ya memang yang menurut saya yang layak untuk dicermati gitu. Akhirnya tadi ada yang sampai tak putar 2 kali. Nah, tapi pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, sebelum saya teruskan, tolong subscribe ya, like, comment, and share biar kami lebih semangat lagi bikin podcast. Karena biarpun bagaimana kita hidup ini tidak mungkin sendiri. Jadi ketika kita bisa berinteraksi, ya dunia akhirnya tidak terasa sepi gitu. Karena dunia sepi itu bagi yang sendirian. Tapi kalau yang berkawan 2, 3 dan seterusnya dan baik, wah dunia itu indah sekali. Dan terbukti dari podcast itu sendiri. Ya kami juga terheran-heran dengan podcast baru, channel baru, artis baru, aktor baru, narasumber baru. Ternyata ya sudah hampir 150.000 pemirsa. Dan itu buat saya sesuatu yang tadinya tidak terbayangkan, unexpectable. Tapi satu, the right man in the right place. Nah, itu maksudnya tuh saya tuh mikir juga tadi malam tuh apa right gitu. man in the right Ya, place. the right man in the right place. Artinya orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadilah Ahmad dan Muhammad. Untuk itu panggung kita serahkan kepada Ki Jolo-Jolo yang rupanya malam ini habis ya melakukan sesuatu tirakat, paling dia iling-ilingan habis dari Gua Jurok, jadi berpenampilan serba merah. Monggo Ki Jolo. Oke, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bil qa'il kitabil karim
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayat. Terima kasih pemirsa, sampai malam ini malam yang ke-54 ya Mas. Ya. Terima kasih kami haturkan kepada Sang Khalik yang sangat mendalam, dan kami haturkan keluar biasa unlimited di situ, karena seluruh alam semesta ini meridhoi selama ini apa yang kami keterangkan. Tidak pernah ada sesuatu yang sifatnya aral melintang, tapi dari awal sampai sekarang saya merasakan banyak perubahan dalam hal mengikuti langkah ini, terutama bagi saya secara pribadi dan keluarga saya. Dari dampaknya mungkin Mas Kaji juga sudah bisa sedikit demi sedikit merasakan ada sesuatu yang beda dan ada sesuatu yang lain, karena memang awalnya mungkin kita selalu hidup itu dalam kebisingan, dalam konsep yang selama ini sangat membuat kita kebingungan. Tapi dengan adanya kita membahas kehidupan ini, menyuguhkan dan mengetengahkan apa yang namanya nubuah dan risalah, itu ternyata berdampak secara positif, berdampak kepada perubahan-perubahan yang ada dalam sekeliling kita. Itu memang sangat saya rasakan sekali, karena kita semakin ngerti langkah ini tidak sesederhana yang setiap hari menjadi keseharian itu. Ternyata ada kunci-kunci, ada rumus-rumus, ada sesuatu yang selalu kita harus mengevaluasi selama 12 siang dan 12 malam. Itu ternyata dengan adanya podcast, kita mengetengahkan Al-Quran Nurul Karim, Al-Quran Azim. Ini memang sangat beda. Tidak seperti biasanya saya sudah usia sampai 54-55 ini. Ada perubahan-perubahan secara signifikan yang saya rasakan langsung terhadap apa yang selama ini saya jalani. Kemarin ya sama, saya hidup, ya saya beraktivitas, tapi tidak seperti 54 hari terakhir ini. Apapun bentuknya, saya semakin bisa melihat realitas itu dengan betul-betul kesadaran. Melihat sesuatu yang saya hadapi itu ternyata merupakan lahir dari ilmunya Allah itu sendiri. Dan ternyata dengan saya melalui semua itu, saya praktekkan apa yang selama ini saya lakukan, itu ternyata ada sesuatu yang perasaan ketenangan yang luar biasa. Tidak seperti kemarin-kemarin, karena saya memang usia sekarang juga punya anak, juga punya kebutuhan, dan itu tidak terlepas dari yang namanya kenaikan atau penghasilan
ekonomi itu ada fluktuasinya, ada naik turunnya mas gitu. Dulu saya sangat risau sekali kalau seandainya tidak punya uang atau besok itu ada tagihan yang harus saya selesaikan, itu keringat dingin sampai keluar malam itu, terus stres kencing terus ke belakang. Nyun sewu kan ini harus saya ceritakan dulu gitu Ya, itu. tapi Realitas. memang atau mungkin pemirsa tidak pernah mengalami itu lah tapi saya benar-benar mengalami itu sampai usia sekarang. Kalau besok ada tagihan ternyata persiapan uang itu mestinya 10, saya baru punya 1, kan harus mencari yang 9 ini. Belum nanti kebutuhan yang setiap bulan untuk listrik, untuk PDAM, atau untuk makan setiap hari kan mesti ada tuh mas. Tidak mungkin tidak gitu. Itu kadang-kadang saya dulu itu pusing minta ampun. Sampai kadang keringat dingin betul-betul keluar itu saya rasakan. Gelisah, risau itu. Semenjak saya memahami, mengetengahkan Al-Quran, terus semakin bisa menempelkan atau menggantungkan sesuatu itu kepada siapa, ternyata sampai saat ini alhamdulillah kita masih dibersamai, diberi kesehatan. Apakah sesungguhnya rezeki itu hanya bentuk materi? Tidak. Ternyata saya rasakan jenengan dikasih sekarang sampai kesini masih sehat, masih bisa seperti ini, pakaian juga masih bagus, masih bisa cukur dengan baik, masih ini kan semua juga itu bukan bentuk materi secara finansial, tapi ini kan harus kamu syukuri bener gitu loh, sehingga kamu bisa masih merokok sambil terpejam-pejam, itu kan aslinya bisa menikmati gitu loh, merasakan betul gitu loh, ngemake uripmu gitu loh. Itu ternyata tidak lain karena jenengan betul-betul sudah memahami posisimu gitu. Kalau enggak ya seperti saya ibaratkan saya tadi, saya aku tak contohnya aku dewe lah. Saya enggak sok munafik, sok suci, sok minta kamu hargai, kamu hormati, tidak. Karena saya memang ya ini saya mengemukakan sesuatu yang memang ini keberadaannya gitu. Saya enggak munafik. Ya keringet adem temen nek sesuk tagihan ono terus gak duwe duit arep piye. Untungnya sampai saat ini gak berbeda kolektor gitu aja. Itu. Makanya alhamdulillah sampai detik ini saya sangat bersyukur sekali dengan punya teman, dengan punya lingkungan, dengan bisa mengetengahkan podcast yang semacam ini. Karena mulai awal Mas Kaji ya, sampai sekarang sesungguhnya yang saya ketengahkan itu selain Al-Quranul Karim dan Al-Quran Al-Azim, itu kan sesungguhnya saya membahas realitas kehidupan itu sendiri, penerapannya bagaimana sehingga kamu memposisikan diri itu tidak kesulitan gitu loh. Sesungguhnya kan itu yang ingin kami ketengahkan sebetulnya, karena saya mengalami sebetulnya ini persoalan yang berkaitan dengan seluruh makhluk lah saya kira ya, realitas hidup selama orangnya dalam standar kewarasan yang normal loh mas ya. Karena kalau nyuwun sewu wong sing rada sedeng sithik ya enggak tahu ini gitu loh. Iya. Nyuwun sewu loh ya. Artinya Ya. saya enggak menuduh siapa-siapa, Mas. Ya. Saya enggak menjudge siapa-siapa atau saya menilai, menunjuk siapa, enggak. Artinya kalau kita dalam taraf ketataran kewajaran ya normal, tidak buta huruf, kenyataannya juga sekolah, kenyataannya kita juga bermasyarakat, kan ya wajar saya mengetengahkan hal semacam ini. Makanya selalu saya mengharapkan saran lah, tidak pengen gimana-gimana. Coba kita menggunakan akal pikiran sedikit saja, menghidupkan biar terstimulus bagaimana kamu dalam hal apapun yang berkaitan dengan urusan kehidupan, apalagi yang berkaitan dengan namanya beragama. Itu kan mau tidak mau tetap berkaitan dengan ketauhidan, Mas. Karena tidak mungkin beragama tidak ada ketauhidan, karena puncaknya akan ke sana. Nah itu kita sedikit aja lah menggunakan akal kita untuk agak ngeh ke situ gitu loh. Jangan hanya mengejar karir, mengejar materi, mengejar kesuksesan apapun yang endingnya ternyata tidak ke ketauhidannya itu sendiri. Itu kan alangkah imannya. Karena kita kenyataannya namanya manusia itu loh mas. Itu makanya karena merasa bentuk keprihatinan dan jeritan hati saya, itu saya akhirnya pengen mengetengahkan itu dengan se-fair mungkin, dengan seobjektif mungkin, tidak ada muatan apapun gitu loh. Sehingga nanti jenengan menilai apapun tanpa muatan, tanpa membawa apapun di dalam otak, itu enak aja.
seperti jenengan melihat sepeda motor ya netral, mau dipakai jambret maupun mau dipakai apa kan bisa sebetulnya ini mas, itu loh maksud saya gitu. Jadi jenengan nggak punya muatan apa-apa, yang penting sepeda ini fungsinya silahkan nanti kamu pakai apa itu tinggal yang nyetir tuh mas. Itulah yang kadang-kala iya, kadang-kala sepeda motor pakai jambret ya bisa kok, tidak sekedar untuk gojek atau gimana. Maksud saya ke arah sana. Lah makanya dengan saya mengetengahkan hal-hal yang semacam itu, akhirnya kita kan terstimulus untuk melangkah itu berpikir. Apalagi kalau sudah ngomong apapun itu jangan sekedar asbun atau sekedar apa istilahnya ngomong tanpa dasar, itu jangan, nanti kamu malu sendiri gitu. Karena mengapa? Sesungguhnya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lontarkan itu sesungguhnya ya keselamatanmu sendiri gitu loh. Makanya harus hati-hati. Itu pemirsa, makanya saya selalu awal itu ada mukadimah sebelum masuk ke ayat-ayat yang nanti kita bahas. Sesungguhnya ke sana. Nah, sekarang masuk ke surat dan ayat aja ya. Karena kita kemarin sudah bahas alamat mas ya. Setelah alamat terus jalan ya. Jalannya sebagian sudah. Ya. Kemarin terakhir di surat Al-Fatir mas ya. Sekarang surat Al-An'am mas. Surat Al-An'am itu surat ke-6, ayatnya 156 mas Sufra. 156. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilun. Artinya, kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan kitab itu hanya ditentang kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Jadi di surat Al-An'am ini jelas bahwa sebetulnya kami itu siapa sih? Di situ kan dibuka dengan bahasa kami mas ya. Menurunkan Al-Quran itu, bahasa kami itu sesungguhnya rangkuman dari Allah itu. Terus di situ ada makhluk lainnya, tapi ada risalahnya dan ada ilmu. Berarti berapa bagian mas? Dua minimal. Ya minimal 2, tapi ada 4 itu mas ya. Jadi Allah sendiri, ada makhluknya, ya. Ada malaikat, ada risalahnya. Kami itu orang ketiga tunggal. Iya, memang kami orang ketiga tunggal, tapi itu menunjukkan kelengkapan keseluruhan juga. Seperti kalau saya contohkan isu sore awan bumi mas, karena 4 rangkaian itu, makanya ada barat, ada timur, barat, utara, selatan, seperti 4 mata angin. Nah seperti apa yang ada di dalam dirimu, tanah, air, api, dan udara. Sesungguhnya itu. Jadi kalau nanti ngomong gimana tadi, kami itu 3 apa? Ya, orang ketiga tunggal. Nah, orang ketiga tunggal. Artinya kan sebetulnya 4 itu mas. Orang ketiga tunggal. 3 sama tunggal 1, maksudnya dia kan biar menjadi satunya itu. Karena 4 arah mata angin itu memang untuk acuan kamu hidup di sini. Tanpa 4 arah mata angin itu, maka kamu akan kesulitan mencari ketepatan sesuatu, mencari alamat gitu ya, nek gak ngerti utara, selatan, barat, dan timur, jenengan bingung loh mas. Akhirnya ngerti ini gur kanan bek kiri loh. Saya kan sering ngomong gitu kemarin di Jogja. Jangan ngomong barat dan timur atau utara selatan. Lah ngapa? Saya baru dateng ini, kan belum bisa. Lah terus ngomongnya gimana? Kanan dan kiri saya, gitu loh. Oh kanan tanganmu, berarti saya mesti harus mencari yang kanan saya sebelah kanan, kiri kan gitu, atau depan belakangmu. Itu aja sebetulnya untuk ukuran, kan berarti juga 4 kan sesungguhnya. Itu makanya dasar-dasar itu harus dengan kuasai dulu.
Mengapa atas dan bawah tidak disebutkan? Karena sejak awal bahwa bumi awalnya bersatu padu terus dipisahkan itu. Jadi makanya atas dan bawah tidak perlu disebutkan karena dalam satu rangkaian. Itu loh. Kalau jenengan ngerti rumus Al-Qur'an sebetulnya bisa arahnya ke sana itu bisa. Makanya di sini sampai diketengahkan dengan kami turunkan Al-Qur'an itu supaya kamu tidak bayangkan. Jadi Al-Qur'an itu sesungguhnya meliputi untuk menyeluruh gitu loh, Mas. Tidak untuk siapapun, tapi menyeliputi makhluk yang ada di situ, termasuk alam yang telah ada di situ dan termasuk alam semesta yang ada di situ sendiri. Ternyata di situ ada barat, timur, utara dan selatan. Sesungguhnya itu. Sehingga kamu nanti tidak menyalahkan tentang penurunan Al-Qur'an itu sendiri. Biar gini loh, kamu tidak punya alasan lagi untuk menolak itu. Ya. Makanya ini di surat Al-An'am. Surat apa sih Al-An'am itu? Kewan ngono lho, Mas. Karena kewan itu pinter nolak. Aku ancene kewan ya tak nolak aja dengan adanya itu. Itu kan tidak boleh sebetulnya. Ini memang bukan buat kewan, tapi buat orang yang berakal. Iya, tapi kan kalau dia tidak menggunakan itu menjadi Kewan. nah ngono lho Mas, Kewan. maksudku kan semuanya umpan baliknya, feedbacknya kan sesungguhnya seperti itu gitu loh. Biar tidak disebut hewan, makanya pakai al. Nah itu makanya alif lam Ikuti. takrif itu sesungguhnya menggunakan akal pikiranmu itu, sehingga ada bedanya. Sama-sama dia hidup bertumbuh kembang, tapi jenengan niku mboten ngono lho Mas. Sehingga di sini akan nampak betul perbedaannya itu. Sehingga muncul kalimat ngono yo ngono tapi ojo ngono. Otomatis orang Jawa kan ke sana arahnya Mas. Oke. Itu Mas. Hmm. Terus habis itu Quran surat lagi Al-An'am 38 Mas. Tetap masih Al-An'am loh ini ya. Al-An'am itu surat ke-6 ayatnya 38 yang sekarang. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri ya'iru bijanahaihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsarun. Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Arabnya sing terakhir jenengan baca lagi sing terakhir ya Mas. Wa may yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim. Nah, Yang terakhir, ya yang terakhir Mas. ila rabbihim yuhsarun. Ila rabbihim yuhsarun. Summa ila rabbihim yuhsarun. Yuksarun ya. Pada terakhir di Arabnya kan tidak ada kata-kata akhirat Mas ya. Nggak ada kan? Yuhsarun. Tapi lucunya iki tak jenengan rungokne iki tak konekne dhewe Mas ya. Bahwa semua makhluk termasuk binatang di bumi dan burung di langit adalah umat-umat seperti manusia dan diciptakan oleh Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang luput dari catatan Allah dalam lahul mahfud, dan semuanya akan dikumpulkan kembali di hadapan Tuhan mereka di akhirat. Padahal akhirat kan tidak ada itu. Neng ini kok sampai dijelaskan di akhirat itu Mas. Artinya bukan itu sebetulnya. Itulah. Kalau kita mengacu pada lafadznya itu sendiri. Maksudku jenengan tak mengevaluasi itu gitu Mas. Makanya ojo munat manut ae. Coba iku telusurono se direse, di riset, diteliti bener apa ndak. Ojo munat manut tapi njajal wacana dhisik. Kamu rasakan dulu ada buktinya bener apa ndak. Ada kecocokan di dalam dirimu apa ndak. Kalau ndak kan berarti ndak perlu kamu
percaya gitu loh Mas. Sing mbok percaya kan kudu lafadznya ayat itu sendiri. Quran suratnya maksud saya tahu. Mengevaluasi penerjemahannya Mas sebetulnya. Nah, arah saya ke sana. Makanya di surat Al-An'am ayat 38 itu sesungguhnya Allah ngomong ini loh Mas. Gak enek sesuatu sing neng langitmu neng singgasanamu itu Laihul Mahfudmu itu sing terlepas dari pantauannya Allah. Jadi opo sing mbok pikirne neng batin karo opo sing wis mbok ketokne secara langkahmu iku gak ono sing terselip. Semua itu dalam pengamatan liputannya Allah itu gitu loh Mas. Ya. Paham. Coba jelaskan ke pemirsa itu gimana? Ben paham tenang Mas. Jadi kalau di situ Allah itu meliputi, artinya bahasa sederhananya. Ini kita ya, diri kita. Alam ini luar diri kita. Nah Allah tuh meliputi yang di dalam dan yang di luar. Iya, bahkan yang di angan-angan batin itu Ya. paham, makanya dibahasakan langit Mas. Nah, kalau begitu saya tambahin zahir batin otomatis kan. Iya. Makanya yang di dalam di luar. Di dalam ini kalau nanti dibagi dua ada dua lagi. Iya. Yang tidak terlihat tapi ada bentuknya. Oh. Yang tidak terlihat dan tidak ada bentuknya. Angan-angan itu tidak terlihat, tidak ada bentuknya. Iya. Nah, Itulah singgasana Bilqis. Tapi nanti begitu tahu Bismillahirrahmanirrahim akan bisa kamu wujudkan. Arahnya ke sana loh ya. ya. Kalau sudah ngaji ini, itu loh Mas. Makanya sesuatu yang berkaitan dengan jasadmu ini Mas, dengan alam semesta yang kamu tempati itu bumi maksudnya yang diridhoi itu. Lah langit itu sesungguhnya singgasanamu yang tidak nampak. Pikiranmu itu, perasaanmu itu tanpa kamu lahirkan pun Allah itu tahu. mengetahui itu Ya. gitu loh maksudku. Oke. Jadi tidak ada rahasia untuk Allah. Betul. Ya. Itu loh. Kalau itu udah pakai repot, ya. Karena selama ini juga saya tahu kalau itu pasti. Lah makanya termasuk binatang dabah itu binatang yang melata dan masuk ke dalam bumi, dan termasuk burung-burung yang berterbangan di angkasa itu. Sampai penerjemahannya seperti itu, artinya biar tidak ada yang tidak tersebutkan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Nah, biar tidak ada yang terlewatkan, maksudnya itu loh Mas. Dengan ayat ini penegasannya sampai seperti itu. Ya. Sehingga awakmu nggak mengada-ngada ngono loh. Ya, I know. Kamu jangan sekali-kali mengada-ngada loh dia. Karena kabeh wis tak tekane ayat mbek suratku. Surat mbek ayat wis tak tekane ke kamu. Sehingga kalau kamu nanti menemui ajalmu, jangan mengada-ngada banyak alasan. Yo. Karena sesungguhnya telah aku datangkan Quran suratku itu kepada dirimu. Makanya gunakanlah akal pikiranmu untuk berpikir tentang apa yang telah saya datangkan. Itulah sesungguhnya rambu-rambu loh Mas. Ya. Karena kemarin alamat sudah saya kasih, jalannya sudah dikasih, Siratal Mustaqim. Ternyata jalannya orang yang dikasih nikmat itu mendapat karunia dan mendapat hikmah. Itu termasuk al ulama warasatul anbiya, jalannya itu. Tapi rambu-rambunya ini tadi, termasuk ini kan rambu-rambu, awas loh nih ya, kamu selalu saya kasih rambu-rambu, ojo mbok langgar iki. Karena kalau ini nanti kamu langgar, cilaka kamu Mas. Ya. Oke? Oke, sekarang dilanjutkan. Jangan wong Jawa itu cetok. Sekarang dilanjutkan Al-A'raf 37 Mas. Al-A'raf 37. Itu tadi sudah ditekankan, nggak ada yang terlewatkan loh ya. Ya, meliputi Ya. Al-A'raf 37. Bismillahirrahmanirrahim. Faman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina ma kuntum taj'una min dunillah qalu dhallu anna wasahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Artinya
siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Karena itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? Mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Nah, di sini kata-kata malaikat itu nggak ada loh mas ya. Ya, Dari Arabnya loh ya. nggak ada. Berarti enake arsala loh mas. Ya, dengan persani. Makanya aku mesti tak woco itu mas. Faman adlamu mimmani ya mimmaniftaro alallahi kadiba. Orang yang mendustakan kadib, al-kadib itu pendusta mas. Au kadaba, pendusta itu sendiri bi ayatina, dengan ayatnya Allah. Ini kan menunjukkan pendustanya itu loh mas. Ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Sampai kalian nasiban kitab mas. Ya ini muncul lagi nggak di sini? Muncul. Nah, jenengan kok pinter mas, nek lama-lama ngerti iki kok suwi-suwi pinter nek ngaji iki. Nasiban iki maksudnya nasibuhum nasibam kitab iku mas. Buhum kembali ke kitab-kitab karena kitabnya kan banyak. Dari Suhuf, dari Zabur, Taurat, Injil, baru Al-Qur'an. Ya, bisa mengunaikan ke sana kan mas? Aina ma kuntum tad'una min dunillahi qalu dolalah, sama aja dengan dolalah itu loh mas. Dolu anna wa syahidu, padahal dia itu sudah menyaksikan atas kejadiannya itu sendiri. Berarti kembali kepada penyaksian awalmu. Ala angfus, ternyata menyaksikan apa mas di situ? Angfus kan disebutkan ini. Ala angfus sih loh mas. Ya. Ala angfus, atas dirimu. Annahum kanu kafirun. Angfus terhadap diri mereka sendiri. Angfus sih kepada diri mereka sendiri. Aslinya satu kesatuan, makanya disebut mereka sampai. Mengapa mereka? Karena saat di angfus jenengan wis enek jasmanine, enek rohanine, tapi ternyata enek alladzi ja'alalakum sam'a wal absara wal afidah qalilan matas kurun. Makanya jenengan disebut mereka sendiri-sendiri. Ya otomatis mas, iki bisa ngunekan pada kalau saya baca ini terus tak duding-duding neng Mas Kaji itu. Kenyataannya Mas Kaji tok apa ndak toh? Kanca-kancane akeh dalam diri, kesatuan diri. Malaikat tapi belum disebut loh mas, molekularmu itu. Selmu juga belum lah ya. Ini nanti karena pembahasan sendiri mas. Ada tapi belum sempurna. Ya, neng ya gini, belum dibahas. Dan nyatanya molekular sama selmu kan belum dibahas tuh selama ini. Kita kan masih membahas tentang karakternya kitabmu tuh mas. Iya tau, wingi sing umiyunal kitab, utul kitab, nasibam kitab, ahlul kitab, ilmiyunal kitab atau ilmun kitab. Ini kan baru bahas karakter itu sesungguhnya. Tapi sesungguhnya secara yang saya sebutkan tadi disebut mereka ki sopo-sopo wae toh. Itu kan belum, apalagi nanti korelasi antara jin dan jiwa. Belum. Gitu loh mas maksudku. Wes mulai iso ngutak-ngatik itu mas ya. Kejadian pada saat Kolubala tuh masih kayak gitu keadaannya. Iya, gitu loh. Tapi kenyataannya sudah ada juga. Sudah ada kalau kenyataannya. Iya. Belum seperti yang nanti ashadu. Lah itu kan baru jenengan bahas neng kene. Iya. Mau kamu awakmu belajar kan iki toh. Iya, betul. Loh, gak iso sebelumnya itu. Iyalah. Otomatis.
Ya, nek ngono lho wis paham to? Gak Paham. bingung to? Ya, Teko ndi iki, Mak? manakala Makanya kamu itu ndak mungkin iso nyembah kecuali ning Gusti Allah, ngono lho Mas maksudnya. ya, Karena mengapa? Mau nggak mau memang yang kamu sembah kok lainnya Allah terus alasannya apa? ya, Itu loh maksudnya ayat ini menegaskan yang kita-kita ini sebagai makhluknya Allah, hambanya Allah ini tidak punya alasan untuk mengingkari itu semua. Loh, lah awakmu kok iso nyembah duit? Awakmu kok iso nyembah istilahnya bojo ayu mbok ubur-ubur, akhirnya kamu mengedepankan itu yang kamu Sebagai alasan. inginkan. Itu loh Mas. Ya. Karena banyak ndak orang seperti itu. sangat Ngejar pangkat akhirnya dia orang jadi Abdullah, tapi jadi Abdulne pangkat. pangkat. Paham enggak situ? Ah. Arahnya akan ke sana lah Mas sebetulnya. Dan ketika itu nanti mau mati dan lenyap baru Ya balik ben yang dhek dulu. melok Tuhane sapa saat Ya, itu. Kan gitu aja iya. toh. Ini kan penekanannya semua lenyap dan mereka memberikan kesaksian atas apa yang mereka ikutkan tadi. Iya, mereka ingkari sendiri toh Mas. Ya, maksudnya di sini mereka ingkari. Lah dia kan mengingkari toh. Harusnya kamu itu kepada sang penciptamu itu Betul. menghambakan diri. Ya, Ojo neng pangkat, ojo neng materi, ojo neng karir, ojo neng wong wedok. Maksudnya gitulah Mas. iya kan nggak sadar mereka. Lah makanya. Ini biar sadar makanya nonton podcast. Lah, tapi ya podcast yang sekiranya memang betul-betul mengetengahkan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim Mas. Ya. Kalau ndak akhirnya untuk kulit nanti gitu loh. Ya, harus bayar tetap jadi glom. Yalah ya wis engko rasakno dhewe ae wong kabeh calone yo lafat kok. Kan gitu aja ndak usah Oke. banyak ngomong. Betul. Nah, sekarang surat Yunus. Itu tadi Al-A'raf Mas ya. Ya, Oke, sekarang surat Yunus. ayat Yunus itu ayat 37 Mas. Yunus itu surat ke-10 ya. surat 10 Iya, Yunus kan 10. 37 ayatnya. Yunus 37 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana hadza qur'ana an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Artinya, dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Rabbul alamin. Semakin jenengan saiki semakin yakin ora Mas? Ya, otomatis lah. Bahasane Dari dulu aja sudah yakin, cuma Nah, dengan iya. penjelasan yang lebih mendalam, Ah. otomatis kan semakin oh ternyata warna kuning merah di muka bumi sama warna kuning merah di dalam air itu lebih merah yang di dalam air, lebih terang yang di dalam air kuningnya kalau sudah dalam. Lah jenengan kok iso yakin men karena nyapa Mas? Pertanyaanku kan kudu ngono Mas. Oh, Padahal ngene wis. Ji, apa? Jenengan kok yakin men nek dhuwit iki gak palsu ya apa sing kok yakini? kan ada 3 di Terawang, di Rabah, dan ada Benang Pengaman. Nah, berarti itu sesuai dengan jenengan wis ngomong di Terawang, di Rabah, ada benang merahnya, berarti sesuai dengan keadaan Uang itu sendiri. realnya, kenyataannya, Iya. wujudnya. Ini wajah tuh wajhiya lillahi fatoros samawati wal ard. Clear di sini. Maksudnya itu loh Mas, gak sangel-angel. Ya. Berarti sesuatu yang cocok dengan keberadaannya, tidak mengkhianati ilmu yang telah kamu diberikan itu kan real toh Mas. Nah,
Makanya segala sesuatu yang kamu hadapi selama ini kan realitasnya itu loh mas. Gak bisa kamu singkiri, gak bisa kamu tolak. Wayah duhur jenengan usoli fardhu dhuhri cocok mbek sing mbok omongne karo mbok lakoni ora wektune iku. Maksudku ngono lho mas. Jadi tidak pernah mengingkari apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu lakukan saat itu, sekarang, detik itu. Mau ngasar ya waktune delala pas. Sing mbok sebut nih ya usoli fardhos asri. Cocok apa ndak itu? Cocok. Maksudku ngono lho Al-Qur'an ku Mas. Ngono lho. Biar wis gak usah mbok ngen-ngen, gak usah mbok bayang-bayangne sing neko-neko Mas. Kenyataannya itu semua ilmu. Yo, no. Kurang tegas piye tak tekoni nek ngene iki. Arep mbok terangne piye maneh? Ada. Makanya nek jenengan kok nggak bahas iki sik, terus ujug-ujug salat piye salatmu? Angan-angan. Wong karo awakmu dhewe bingung ra kenal kok. Terus loro nglakoni salat iki kondi perintahe salat. Kapan nek mulai perintah? Nek dingonokne terus piye? Ayo tak tanya. Melo jare. Ah bener nek wis salaman. Iki bener. Nek iki bener melok jare karo melok kebiasaan. Padahal itu belum tentu Nah, nek pembenaran ya. ngono lho Mas maksudku. Jenengan iki saiki mulai iso metani kuwi lho Mas. Karena metani tumo iku angel. Karena akeh rambutnya tumone cilik mentik-mentik akhirnya mloya mlayu. Ya kaya dene sampean metani bedanya antara kebenaran dengan pembenaran yang sudah secara kolektif dilakukan pada sebuah Komunitas tirani. Itulah engko diarani kaum Mas. Ngono lho saya. Om Sodon. Wis iso narik Oh. arti ini tadi. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Saya masih rodok grogi soalnya yang dibahas ini ayam kecelitut. Enggak sih. Ya kelejingan sampean. Makanya Cuman hati-hati. Saya jadi bisa paham loro kate ngomong ini. Misalnya saya Tuhan. Perpustakaan dunia. Mari ngene Rono. Ben tekan kono lewat iki. Nah. Numpak iki. Nah. Gowo iki. Nah, ngono lho Mas. Aja mbok khianati kabeh sing wis tak cepakne ning kene. Aja aneh-aneh ngenekne dhewe. Tapi pas kate budal ono wong ayu. Lereng mampir se. Ya kuwi salahmu. Nah, Kan ngono Mas. Kan wis jelas. Ong ono Ayate. ya wes tadi ngono. Kudu piye? Wis kate krono pas dilirik. Ah, tak mampir se. Ngaso jarene. Ya wes. Kata apa? Ong Adam aja buktinya kena jebakan kok. Iya, lah makanya Mas. Makanya itu nanti enek ayatnya al insanu makhluk khata wa nisyan. Tapi itu kan enggak boleh kamu pakai alasan Mas. Ya. Itu karena makanya neng kono kok enek ta'awud. Yo sing tadi ayat. Gunane ta'awud itu yo nggih kuwi a'udzubillah minasyaitonir rajim. Berarti sing mbok lakoni kan syaiton iku penyimpangan. Kudune jenengan lurus karena enek prapatan mbok ngiwo. Jenenge nyimpang apa lurus iku dalane? Nyimpang. Akhirnya sing mbok lewati uduk sirotol mustaqim. Jenenge dadi dalan persayatan wis ngono ae lho. Kudu sudah tahun mustaqim. Tapi ya itulah ya paham saya. Ya wis. Clear Sampai ya. Nanti pada saat akhir tes diputus. Lah kan dia wis tak kandhani kok awakmu nyimpang salahmu dhewe saiki ayo ono pusat. Kan ngono orangnya. Iya, istilahnya gitu. Tapi push up ora entuk leren karena orangnya bukan di alam semesta. Wis gak ono Bukan di awake. tempat. Nah, bukan di tempat dimensi ruang dan waktu. waktu, bukan di tempat geografi. Ya, kan wis dikandani alam kelanggengan. Berarti Nah. nek push up langgeng push up ngono ae. Nek wis abadi jenenge piye to, Mas? Ya wis. Jenenge abadi itu posesok enek wolak-walike. Ono. Wis ngono terus. Ya wis lah. Wong jenengan dhewe ngomong ngono sadar pura iki? Ya. Ya wis, berarti wani mempertaruhkan hidupmu untuk kedua kalinya. Ya. Apa iso urip ping pindho? Oh nyawamu siji. Ya. Mikir ngono kan kudune do mengkorok iki ulune. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan.
Kalau sudah berpikir ini, ayo meneh lo gak kira metu. Syaratnya siji meneh gak kira metu iku. Wis ana sing kate di tangan, ana sing kate di umbe, gak kira metu. Iya, Karena apa? ngono iki Iya, ae. ada wedi. Saya sudah paham itu. Makanya ya kembali ya pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, jangan lupa tangannya pencet subscribe dulu, baru dilanjutkan. Karena bila tidak subscribe nanti masuknya lambat. Aduh, Ya. jan tetep enek udang dan balik batu ya tok iki jan. Gregetno. Karena gini, menulis itu butuh pena. Ya otomatis aku Ya, kudu kalau selusin, mau Pak. masuk ilmu ini dan subscribe-an dan cepat. Nah, nggak subscribe, nanti masuknya rodok Saya kemarin asal-kasar itu dikit. habis beli pulpen 12 biji. Namanya saklosin itu nek bahasa Jawa ini masih rolas jumlahnya. Jadi di apa online itu kok enek pulpen api. Ini tak contohkan. Sampai di kamar tuh saya masih ada sisa 8 atau 7 itu ya. Iki lho pulpennya ning dikape Mas iki. Ya pokoknya saya beli. Besok ya tak tunjukkan yang kamar itu. Masih ada 8 yang enggak salah. Nyonya saya tanya kemarin itu anyar kabeh ya. Ya sampean delok pucuke sik ditutupi plastik cilik mentil itu Mas. Sing pucuk ngigotri itu. Oh, Untuk jalan. Nah, itu saya beli sampai 12 memang. Karena kemarin beli 1,3,5, 1,3,5. Tak pikir-pikir kontaknya cepet pulpen sekarang enggak kayak zaman dulu saya SD itu Mas. Awet lama ya. Nah, setelah nulis ini ternyata cowopet ya Mas entek. Dulu. Nah, akhirnya saya beli yang 1 losen itu. bukan salah, justru banyakan sekarang daripada dulu. Tapi awet dulu itu. Karena dulu itu yang ditulis sedikit. Ya mungkin Jadi ya. sak lembar, rong sak buku setahun. Iya, Oh, mungkin. nah saya ini Bisa sak jadi. buku iso rong Nah, dino. ini loh. Terus bukunya gede misalnya. Iki kira-kira nek 1 lembar ono Mas. Ya lebih lah. Nah, lebih ya. Ya itu. Makanya benar. Sekarang ke anu lagi Mas. Ke surat lagi Mas. Surat Al-Kahfi Al-Kahfi itu surat ke-18 Mas. ayat Ayatnya 49. Nah, ini rekam jejakmu Mas nek iki Mas. 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wawdiyal kitab Fatarul mujrimin musfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab ayyughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wazadu ma amilu hadirin wala yadlimu rabbuka ahad. Dan diletakkanlah kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang juga. Jenengan kudunya maca ayat iki nangis mrene mestinya lho ya. Nek jenengan paham tenan arti mendalam artinya itu. Karena yang di ayat terakhir tadi ucapannya apa itu? Ini yang terakhir itu tolong ditegaskan itu Mas. Aku tak kok terakhir kok baru tak naik ke atas. Kata yang terakhir. Ayat terakhir loh Mas. Iya, isisnya tak lalu nggak ketok, tak kira harus kenceng. Ahadan itu loh Mas. Iya. Ahadan. Wala yadlimu rabbuka ahad. Nah, jajan itu lakul huwallahu ahad, Allahu somad. Ternyata dirimu sendiri Mas. Makanya dikul huwallahu ahad. Di sini terjemahannya waconen bar maca ahadan, terjemahannya apa itu?
Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun. Seorang jua pun kan jenengan kuingko. Hmm. Ya, Ya. ternyata ahad toh. Hmm. Lah neng ayat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas piye ini? Katakanlah Kul huwallahu ahad. ahad. Berarti ahad itu janjane kan ya awakmu dhewe to, Mas. Lah piye to ya Allah? Ya kan selama ini ahad itu Allah ahad. Tapi Nah, padahal sesungguhnya kamu sendiri di Al-Qur'an ini, di Al-Kahfi yang berkaitan dengan pencatatan dirimu Ahad. sendiri, Iya. kembali ke akad enggak ternyata. Iya. Makanya saya ngomong kemarin apa, Mas? Bentuk musahadahmu tuh kul huwallahu ahad kembali ke akad. Iya. Tapi ngerti somat. Jane takliwer yang kita bahas ini kan dirimu toh. Iya. Tidak lebih dari itu. Iya. Tapi harus sadar bahwa dirimu selalu ada yang Akan dan tergantung sama yang menciptakan. Ini perlu penelahan tinggi ya. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, gak usah tinggi-tinggi, yang rendah aja. Ahad di sini adalah diri kita. Wes. Tapi selama ini kita menganggap ahad itu Allah ahad, Allah satu. Itu aja sebenarnya kan. Nah, Benar apa enggak? betul. Ya, sudah. Tapi tidak boleh mengaku. Allah. Nah, kesana kamu larinya. Saya Karena gini, sekalipun kamu ahad, ternyata kamu selalu punya somat. jujur aja, saya baru tahu ini. Nah, lah selama Baru ini tahu 1 detik yang lalu. ngaji bola bali sing mbok Selama ngaji ini kalau apa? disebut ahad itu bayangannya Allah sendiri. Allah ahad. Tapi Tidak ada hubungan dengan saya. nyuwun sewu, Mas. Ya, Iki omonganku apa ayat dhewe apa surat dhewe? kan saya dari awal ngomong. Nek saya kalau sudah bunyi ayat membantah aja kudu kata dibantah opo ayat tuh Ya ya mana sudah. naik. Ya sudah. Nah, ternyata 1 detik yang lalu Hmm. saya baru tahu setelah membaca ayat 39 ini ya. Ya, Ayat 39 yang barusan. 49, Ya, 14, 49, Al-Kahfi Ya, 49. Al-Kahfi 49. Saya baru tahu ternyata ahad yang di sini Hmm. itu adalah dirimu. Hmm. Saiki jenengan tak takoni, Mas. Artinya Al-Kahfi dhewe apa wis? Sehingga aku jenengan ngerti banget mengapa kok bisa arahnya ke sana. Konektivitas antara Ya. Al-Kahfi dengan Al-Ikhlas. Ya, Al-Kahfi itu kan orang yang ditidurkan di dalam situ itu. Al-Kahfi itu sesungguhnya dirimu itu dalam kegelapan, Mas. Selama tidak kamu bersihkan, kamu sucikan dengan ayat dan suratnya Al-Quran. Ya, karena kalau Makanya aku, selama ini dianggap gua Kahfi itu yang tetap ditidurkan di ruang gua. boleh ditidurkan dalam gua. Artinya kan orang yang ditidurkan dalam gua dan Nggak betul-betul apa-apa. kegelapan tuh posisinya. Ngerti apa? Wong sinar matahari tidak bisa masuk ke dalam situ. Hmm. Makanya biar kamu bisa memahami dirimu harus menggunakan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an Azim, Mas. Tapi jangan lupa kamu sudah dikasih alladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan matas. Iku loh Mas asline arahnya ke sana. Lah selama ini jenengan katam Quran wis ping pira? Wah, jari kaki, jari tangan, bulu mata udah lewat. Lah nyapo kok selama ini enggak mbok bahas ngene? Kan nggak disuruh mengartikan, mau cocok. Seperti nyanyi lagu I am sailing. Ya udah ping 1000 ya I am sailing, hafal. Tapi kan nggak runjeron ya. Itu makanya gini lah pemirsa, gini lah ya. Jenengan yo aja percaya karo omong aku lho pemirsa. Satu. Yang kedua, jenengan jangan terprovokasi dengan saya. Juga jenengan jangan tergiring dengan saya. Selama apa yang saya ketengahkan ini nggak bisa kamu buktikan di dalam dirimu. Nek ra nek buktine berarti jenenge omong kosong. Tong santong, Nah, wes ngono lho ya. tongnya suate. Lah makan. Itu ya, ini tadi udah lama Mas. Karena ngomong. Kita lanjutkan di video berikutnya karena YouTube mencukupkan sekian.